Di KBRA ini, jadi punya 3 keistimewaan yang orang tidak Mars KBRA, ya, di Mars KBRA. Sholawat dulu, ya, kita tidak lepas dari sholawat. Sebelum orang-orang itu gembar-gembar sholawat, kita sudah sholawat. Kenapa? Guru kami dari awal, ya, panutan kami, robitoh kami, Al-Habib Ali Al-Habsyi, sahibul maulid, sahibus sholawat. Makanya di logo KBRA itu ada jimatnya beliau, Haddadiyah sama Habasyiyah. 2 jimat yang sangat besar, ya, robitoh yang sangat besar, yaitu Habib Ali dan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Makanya perkumpulan-perkumpulan Maulid Habsyi, Rotib Haddad, Maulid Habsyi, Rotib Haddad, atau Rotib Haddad, Maulid Habsyi, Rotib Haddad, Maulid Habsyi. Bahkan di niatnya juga ada niat daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi, gitu. Jimat yang sangat besar yang tidak dimiliki orang lain, gitu, yang tidak masuk di KBRA, kan gitu. Hanya mereka yang bermanhaj seperti ini yang mendapatkan jimat-jimat besar itu. Ayo bangkit saudaraku, bangkit, jangan lemas, jangan lemah, jangan lengah, bangkit. Kita langkah dalam dakwah, sekali lagi dalam dakwah. KBRA itu, ruqyah itu sampingan sebenarnya. Ruqyah itu kegiatan sosial, bukan hal yang utama. Yang utamanya itu dakwah. Kamu ruqyah, sisipi dakwah yang paling utama. Kamu berbekam, sisipi dakwah yang paling utama. Dan seterusnya pengobatan nabawiyah, yang paling utamanya kamu sisipkan dakwah. Alhamdulillah, ada orang yang belum pernah ketemu kami, hanya dengan menonton di YouTube mereka mau masuk Islam. Katolik, Hindu, ya. Bahkan mereka ingin ikut pelatihan. Kami nggak menolak. Sebagian yang lain mengira sudah mulai nyeleneh. Non muslim kok ikut pelatihan, nanti bacanya gimana kan? Tapi subhanallah, sebelum mereka ikut di hari H, mereka cari ustadz dan masuk Islam. Wallah, demi Allah saya katakan ini, kalau seandainya saya tolak mereka, mungkin mereka nggak jadi dapat hidayah, mungkin mereka nggak jadi masuk Islam. Inilah dakwah, merangkul, bukan menolak atau memukul. Ya, berapa banyak mereka yang Wahabi atau yang lainnya dapat hidayah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dakwah ini. Dakwah, saudaraku, kita gapai syifa itu yang penting, dakwah di dalam menggapai syifa dan syifa itu kalau kita pelajari di kitab-kitab tafsir, intinya nanti mengerucut kepada prinsip takhalli, pembersihan zahir dan batin, pembersihan akidah, pembersihan akhlak, pembersihan zahir kita, anggota tubuh kita dari segala macam penyakit. Itu namanya syifa alias takhalli. Rahmah, kalau kita lihat di kitab-kitab tafsir, mengerucut pada akhirnya pada prinsip tahalli, yaitu perhiasan akhlak yang suci dari akhlak yang tercela. Setelah dibersihkan dari akhlak tercela, maka dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Jangan ragu saudaraku, kita gapai sifat rahmah. Sifat rahmah juga bisa diartikan sifat ini bagi praktisi pemula, itu sifat. Emosi, kadang-kadang
Nanganin pasien emosi, nanganin jin emosi, nanganin dukun emosi, dibalikin semua sihir. Baca wirid sakran dia magobnya sifat fardut nadarahum, ya Allah butakan pandangan mereka, wa qulubahum fi waswas, jadikan hati mereka itu waswas, balikan kepala mereka ke bumi. Ini magom sifat. Tapi kalau dia sampai ke magom rahmah, ya Allah fardut nadarahum fintikas, balikan pandangan mereka dari pandangan jahat menuju pandangan hidayah, menuju pandangan baik, menuju pandangan rahmat. Begitu. Dari pandangan yang jahat balikan menjadi pandangan yang baik. Jadi dukunnya diniatkan mendapat hidayah. Begitu. Ya, sehingga Al-Fatihahnya itu fi magamir rahmah. Fatihah yang dia baca itu adalah pada magam rahmat. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk. Siapa? Saudara kamu siapa? Orang tua kamu siapa? Tetangga kamu siapa? Musuh kamu siapa? Dukun kamu. Ihdinas siratal mustaqim, berilah hidayah kepada mereka semua. Fi magamir rahmah. Masya Allah. Ini kami satu jiwa, keluarga besar Ruqyah satu jiwa. Ini kami satu jiwa. Dohirnya macam-macam. Ada yang ganteng, ada yang hitam, ada yang pesek, ada yang mancung, berbagai macam kabilah. Tetapi kami ini satu jiwa. Satu jiwa. Innakum min Adam wa Adam min turab, kata Nabi SAW. Kamu ini dari keturunan satu, yaitu Nabi sedangkan Adam itu dari tanah. Artinya apa? Berbagai macam kamu punya titel, kabilah, marga. Kamu harus ingat, satu kamu sumbernya sama-sama dari tanah. Begitu. Dan kamu nanti kembali ke tanah, begitu. Ke tanah. Nggak mungkin kamu punya pondok kamu dimasukin ke kuburan, nggak mungkin. Kamu punya mobil mewah, mobil kamu dimasukkan ke kuburan, nggak mungkin. Kamu punya istri tiga kamu dibawa ke kuburan, nggak mungkin. Kan begitu. Kamu punya HP mahal, HP kamu ditaruh di kuburan kamu, nggak mungkin. Kan begitu. Pakaian kamu istimewa, yang dipakai apa? Kain kapan? Nggak mungkin kamu nanti saya kapanin pakai batik saja, kan nggak mungkin. Kafannya dibentuk bordir misalnya, nggak mungkin begitu. Satu semuanya kembali ke tanah. Keluarga besar Ruqyah Aswaja, guru Al-Habib Thohir Al-Kahf. Saya dekat sama beliau. Kalau ke Gresik itu mesti beliau itu istirahat di tempat kami, di kakak ipar kami, Abdullah Mahbub. Dan beliau ini pernah memerintahkan saya di tahun 2008 untuk menerjemahkan kitab An-Namtul Awsat karya Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adani, intelektual muslimin yang luar biasa bahasanya. Nggak sembarangan orang bisa menerjemahkan. Itu tahun 2008 diterjemahkan. Kemudian dicetak sama Habib Thohir Al-Kahf, bukan dijual tapi dibagi-bagikan. An-Namtul Awsat, prinsip tengah-tengah Ahlul Bait Nabi saat itu, membagi beberapa fase ini dan fase akhir zaman, bagaimana prinsip keluarga Nabi di akhir zaman. Itu saya yang menerjemahkannya. Ketika Al-Habib Abu Bakar datang, Habib Thohir menghubungi saya untuk ketemu Al-Habib Abu Bakar. Tapi waktu itu saya ada kegiatan yang gak bisa saya tinggalkan di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah. Dan beliau sering menanyakan saya, kapan datang mau ketemu sama saya. Karena ada beberapa naskah yang sudah saya kasih tahu ke Habib Thohir, itu tentang kitab Bukhari dan Muslim yang dijadikan hujah oleh kalangan Syiah. Kitab Imam Bukhari dan Muslim yang disalahgunakan dan disalahpahami kaum Syiah, itu saya bantah dan saya tunjukkan ke Habib Thohir, dan beliau senang bahagia. Habib Thohir ini murid kesayangan daripada Said Muhammad bin Alwi
Al-Maliki yang 10 tahun lebih beliau di sana. Beliau ta'alluqnya, hubungannya tinggi dengan Sayyid Muhammad dan kepada para leluhur beliau di Hadramaut, dan juga utamanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lurus, ikhlas, tawadhu, luar biasa. Itu guru-guru kami. Habib Taufik, Habib Umar, Habib Mundir, itu guru-guru kami yang nasab darahnya tersambung tanpa diragukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sanad gurunya juga tersambung dari guru sampai kepada Nabi. Nasaban wasanadan, nasab darah dan sanad tali perguruan itu tersambung. Istimewanya lagi, guru-gurunya ini adalah kalangan yang bernasab sambung kepada Nabi SAW. Jadi punya 3 keistimewaan yang orang tidak pahami di KBRA. Begitu. Maka insya Allah terjamin. Maka insya Allah mendapatkan kekuatan yang lebih, robitoh yang luar biasa dari para guru-guru kita yang soleh. Makanya al-maslak asyafi fi hisin hasinin lirraqi, ya, al-maslak prinsip asyafi yang menyehatkan di dalam pembentengan yang kokoh bagi seorang roki. Di sini terdapat adalah zikir dan prinsip wirid-wirid dari guru-guru kita yang tersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikuatkan hati kita untuk terus tersambung dengan guru-guru kita yang saleh. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan seorang mursyid yang kamil dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita dilindungi dari keburukan zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita terbimbing secara rohaniyah dari rohani orang-orang suci, orang-orang soleh, para wali Allah yang kita tawassuli di buku maslak, dan mudah-mudahan barokah mereka mengalir deras kepada kita dan keluarga kita, sahabat kita, kaum muslimin muslimat, dan semua keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal mendapatkan barokah daripada barokah ini semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika apabila ada kekurangan.